Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Yudi Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama adalah teori komunikasi Laswell. Teori komunikasi ini dikemukakan oleh Laswell pada tahun 1948. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model tersebut yakni siapa atau who, berbicara apa atau say what, dengan media apa atau in which channel, kepada siapa atau to whom, dan dengan efek apa atau with what effect. Yang selanjutnya ada teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama J.B. Watson pada tahun 1878. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Yang ketiga ada teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Ansel pada tahun 1977. Teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima ada teori uses dan gratification. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Katz pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Yang keenam ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Yang ketujuh ada teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Yang kedelapan adalah teori nativisme. Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal atau bahasa. Yang kesembilan ada teori sibernetik. Wiener pada tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem ini berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Yang ke-10 ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Terus yang ke-11 ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Balrokich dan Marvin Defluer pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. 12. Ada teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Maguire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan seorang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikkan dengan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. 13. Ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial, budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Yang ke-14 ada teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa
komunikasi antar pribadi dan persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Nomor 15 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada di dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada di dalam masyarakat. Nomor 15 ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi, tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Nomor 17 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Nomor 18 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Yang ke-19 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Yang ke-20 ada teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya ada Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Yang ke-21 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada kelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-22 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Rutherford dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-23 ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Yang ke-24 ada teori standpoint. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka cenderung aktif dalam berkomunikasi. Yang ke-25 dan yang terakhir adalah teori classical conditioning. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition. Kemudian, syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi atau respon.